Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan aplikasi basis data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safonela Andini dengan NIM 19250759. Saya Nuril Paukonuri dengan NIM 19250304. Saya Desi Amalia dengan NIM 1925091. Dan saya Rizky Amalia dengan NIM 19250679. Pertama, saya akan membacakan latar belakang. Restoran dituntut memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas, salah satunya melalui pengelolaan reservasi meja yang baik. Namun, proses reservasi yang masih dilakukan secara manual sering menyebabkan kesalahan pencatatan, double booking, dan keterlambatan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi reservasi restoran berbasis data untuk mengelola data reservasi secara efektif, akurat, dan integrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan. Maksud merancang basis data dapat membantu proses reservasi restoran secara terkomputerisasi. Tujuannya yaitu 1. Menyimpan data secara terstruktur, 2. Mengelola data, pelanggan, dan reservasi, 3. Mengurangi kesalahan pencatatan, 4. Menerapkan konsep basis data dan SQL, 5. Memenuhi tugas UAS aplikasi basis data. Selanjutnya yaitu ERT Entity Relationship Diagram merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem reservasi restoran. ERD ini terdiri dari dalam entitas utama yaitu admin, pelanggan, reservasi, meja, pesanan, detail pesanan, menu, dan pembayaran. Selanjutnya yaitu LRS. 1. Tabel pelanggan ke tabel reservasi yaitu one to many. 1 pelanggan one dapat melakukan banyak transaksi reservasi many. Hal ini ditunjukkan dengan ujung 1 di tabel pelanggan dan M di tabel reservasi. 2. Tabel reservasi ke tabel meja yaitu one to many. 1 transaksi reservasi dapat memesan atau menggunakan banyak meja sekaligus many, tergantung kebutuhan kapasitas tamu berada di tabel, yaitu ujung 1 berada di tabel reservasi dan M berada di tabel meja. Tabel reservasi ke tabel pesanan yaitu one to one. 1 reservasi terikat secara eksklusif dengan 1 nota pesanan makanan atau minuman. Yang keempat, tabel pembayaran dan ke tabel reservasi yaitu one to one. 1 record pembayaran memproses 1 data reservasi secara spesifik untuk pelunasan. Tabel pesanan ke tabel detail pesanan yaitu one to many. 1 nota pesanan dapat memiliki banyak rincian item menu atau di dalam tabel detail. Tabel menu ke tabel detail pesanan. 1 menu dapat dipesan oleh banyak pelanggan sehingga muncul berkali-kali di tabel detail pesanan. Tabel admin ke tabel pesanan yaitu one to many. 1 tabel admin dapat mengelola atau mengonfirmasi banyak pesanan dari para pelanggan. Selanjutnya ada tabel admin. Yang pertama, ID admin dengan tipe integer, primary key, not null. Yang kedua, nama admin, varchar, not null. Yang ketiga, username, varchar, not null. Yang keempat, password, varchar, not null. Selanjutnya, saya akan menampilkan tabel pelanggan. Oke, yang pertama ada ID pelanggan, tipe integer, primary key not null. Yang kedua nama pelanggan, varchar not null. Yang ketiga nomor HP, varchar not null. Yang keempat email, varchar not null. Yang kelima alamat, varchar not null. Yang keenam ID pesanan integer not null. Selanjutnya yaitu menampilkan tabel meja. Di dalam tabel meja ada ID meja yaitu type integer, primary key, not null. Yang kedua yaitu nomor meja dengan type integer, not null.
Terus kapasitas, integer, not null. Terus status meja, type varchar, not null. Selanjutnya yaitu menampilkan tabel menu. Di dalam tabel menu ada nama menu, varchar, not null. ID menu integer, primary key, not null. Harga integer, not null. ID detail integer, not null. Stock integer, not null. Selanjutnya saya akan menampilkan tabel reservasi. Di dalam tabel reservasi ada ID reservasi, integer, primary key, ID pelanggan, integer, not null, ID meja, integer, not null, tanggal reservasi, date, not null, jam reservasi, time, not null, jumlah tamu, integer, not null. Selanjutnya, saya akan menampilkan tabel pesanan. Di dalam tabel pesanan ada tanggal pesan, tipe date, not null, ID pesanan, integer, not null, ID reservasi, integer, not null, ID detail, integer, not null. Selanjutnya saya akan menampilkan detail pesanan. Di dalam detail pesanan ini ada ID pesanan dengan tipe integer, not null, ID menu dengan tipe integer, not null, ID detail dengan tipe integer, not null, total dengan tipe char, not null, kemudian subtotal dengan tipe varchar, not null. Yang selanjutnya saya akan menampilkan tabel pembayaran. Di dalam tabel pembayaran ini berisi ID pembayaran dengan tipe integer, primary key, not null, ID reservasi dengan tipe integer, fortune key, tanggal bayar dengan tipe date, not null, total bayar dengan tipe desimal, not null, metode pembayaran dengan tipe varchar, not null. Selanjutnya yaitu menampilkan inner join. Nah, inner join ini digunakan untuk menggabungkan data pelanggan dengan data reservasi berdasarkan ID pelanggan. Tujuannya agar kita dapat mengetahui pelanggan mana yang melakukan reservasi. Dan di dalam inner join ini ada beberapa pelanggan yang melakukan reservasi, yaitu Budi, Andi, Siti, Suci, dan Desi. Di sini mereka melakukan reservasi dengan nomor meja 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tanggal reservasi yang sama dan jam reservasi yang sama. Oke, selanjutnya inner join pesanan. Query ini digunakan untuk menghubungkan data reservasi dengan data pesanan makanan atau minuman. Dengan demikian, setiap pesanan dapat diketahui berasal dari reservasi mana. Di dalam tabel ID pesanan ada yang pertama ID pesanan dengan nomor 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dengan nama menu ayam geprek, soto Lamongan, rich beef teriyaki, spaghetti bolognese, kari ayam. Total 2, 1, 1, 2, 1 dengan subtotal 20.000, 35.000, 15.000, 30.000, 30.000. Itu adalah pesanan yang dapat dilihat dengan menghubungkan data pesanan dengan detail pesanan. Selanjutnya, inner join pembayaran. Query ini digunakan untuk menampilkan data reservasi beserta informasi pembayarannya. Dengan query ini dapat diketahui status atau detail pembayaran dari setiap reservasi. Di sini kita bisa melihat pelanggan yang sudah membayar reservasi. Yang pertama ada ID pembayaran dengan nomor 74457, kedua 74458, 3 74459, 74460 dengan nama Andi, Budi, Siti, Suci dengan tanggal bayar yang sama, total bayar 60.000, 80.000, 90.000, 60.000 dengan metode pembayaran Dana dan OVO. Selanjutnya yaitu query untuk menggabungkan pelanggan, reservasi, meja, dan menu. Nah,
Ini adalah yang bisa kita lihat dengan menggabungkan pelanggan, reservasi, meja, dan menu. Yaitu di sini ada nama pelanggan, nomor meja, nama menunya, dan total bayar. Kesimpulannya yaitu sistem informasi reservasi restoran berbasis database ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data pelanggan, reservasi, pesanan, pembayaran secara terintegrasi. Dengan menggunakan MySQL, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan restoran. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak salah kata atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.